Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami dari tim Alinio dari Binus University. Berikut adalah anggota tim dari tim Alinio. Pertama ada saya sendiri sebagai ketua, Alia Najla Syukur. Saya Aryo Rahmat Syah Putra. Dan saya Anida Dewi Prayasti, kami dari Fakultas Computer Science Binus University. Digital Seaport merupakan sebuah fondasi yang menyediakan pelayanan operasi pelabuhan yang memfasilitasi pertukaran data maupun dokumen antar pelaku logistik di pelabuhan. Hal ini juga memungkinkan administrasi kapal serta barang secara online. Berdasarkan research kami, terdapat 6 permasalahan. Yang pertama adanya sebesar 78,1% menyatakan bahwa dokumen yang seharusnya diproses secara online masih dibiarkan secara manual menggunakan email maupun WhatsApp. Yang kedua, masih ada kendala teknis maupun non-teknis dalam penerapan sistem smart port. Yang ketiga, adanya peluang terjadinya praktik koruptif karena pengurusan dokumen masih dilakukan secara manual. Yang keempat, belum tersedianya portal online yang dianggap optimal dan efektif dalam pengurusan dokumen. Yang kelima, kurangnya inisiasi pasar logistik melalui pembangunan platform community. Dan yang keenam, masih ada kekurangan yang menyebabkan ketidakcocokan data serta jadwal bongkar muat barang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama 10 tahun, yaitu dari jangka 2008 hingga 2017, menyatakan bahwa adanya peningkatan signifikan sebesar 54% yang terjadi pada peningkatan ekspor dari Indonesia ke seluruh dunia. Yaitu pada tahun 2000 hingga 2007 terdapat 3.055.000 ton. Kemudian pada 2008 hingga 2017 terdapat 545.000 ton. Kemudian selain itu lebih dari 80% pergerakan logistik merupakan pergerakan domestik untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil statistik sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, terdapat peningkatan signifikan sebesar 54%, yaitu pada ekspor ke seluruh dunia selama 10 tahun. Namun, tingginya peningkatan tersebut tidak diikuti dengan pemrosesan yang efektif pada pelabuhan sehingga masih terjadinya kendala dalam pemrosesan. Maka dari itu kami dari tim Alinio memberikan solusi. Yang pertama ada e-ticketing, booking dan price checking. Yang kedua adalah centralized document flow. Yang ketiga adalah community engagement. Yang keempat adalah shipping insurance. Dan yang terakhir adalah dokumen scanner menggunakan NLP. Dalam merealisasikan digitalisasi Seaport, kami memberikan inovasi yaitu e-port. Oke, jadi e-port ini tersedia dalam 2 platform, yaitu ada platform mobile dan platform website. Nah, kita masuk ke dalam fitur-fitur yang tersedia di dalam e-port. Untuk basis website sendiri, yang pertama ada fitur centralized document flow. Nah, fitur ini merupakan fitur utama untuk membantu flow dokumen agar para stakeholder ini nggak perlu nih ngirim secara manual atau melalui platform lain karena semua itu sudah tersentralisasi di dalam e-port. Nah, fitur yang kedua ini adalah community engagement. Nah, di community engagement ini nantinya ada edukasi dan diskusi yang bentuknya itu adalah feeds. Nantinya diharapkan fitur ini tuh bisa membantu para user itu untuk saling berdiskusi satu sama lain, saling berbagi dan mereka ini akhirnya bisa teredukasi dengan sistem pengiriman dan pemberkasan dokumen yang sudah diterapkan dalam pelabuhan. Next ini ada fitur booking dan price checking. Fitur ini tuh ditujukan untuk melakukan proses pembookingan kapal, penyerahan dokumen, revisi hingga pengambilan atau penempatan barang itu tersendiri di dalam pelabuhan. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam fitur-fitur yang tersedia di dalam mobile application-nya. Yang pertama itu ada fitur e-ticketing. Nah, fitur e-ticketing ini merupakan fitur lanjutan dari fitur pembookingan. Fitur e-ticketing ini ditujukan untuk para driver
agar proses check-in dan check-out mereka itu jadi lebih mudah dan secara langsung dapat dilacak dan tersentralisasi. Fitur terakhir yaitu adalah fitur My ID. My ID ini merupakan fitur yang dikembangkan untuk menggantikan kartu akses fisik pada ID driver. Nah, fitur ini kita adakan sebagai upaya untuk mendukung salah satu misi dari Pelindo itu tersendiri, yaitu menjadikan pelabuhan Indonesia sebagai green port. Nah, kami mengadakan aplikasi ini untuk mendukung gerakan Pelindo juga menerapkan sistem paperless. Nah, kami ini memiliki 3 target market. Yang pertama itu ada forwarder, e-commerce company, serta Pelindo Groups. Diharapkan e-port ini dapat membantu mereka untuk mempermudah proses pembukingan kargo. Nah, di sini kita masuk ke dalam value proposition. Melalui Gen Creators diharapkan user ini bisa menghemat waktu, mempercepat flow dokumen, mencegah tindakan koruptif, bisa teredukasi, serta e-port ini bisa menerapkan sistem paperless. Seperti yang sudah saya sebutkan, platform e-port ini berbasis website dan mobile application. Pada Paint Reliever diharapkan fitur booking, fitur checking, sentralisasi dokumen, fitur community, serta fitur e-ticketing ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh para user. Selanjutnya kita masuk ke customer segment, yaitu adalah ada gains, customer jobs, dan pains. Di mana harapannya di gains ini user dapat mendapatkan kemudahan dalam membentuk jangkauan harga pelayaran, kemudahan dalam pengurusan dokumen, hingga kemudahan dalam melakukan pemesanan kapal. Lalu dari segi customer jobs, harapannya pemesanan kapal yang itu yang dilakukan oleh user dapat tersentralisasi pada satu portal online. Yang kedua adalah dokumen itu harapannya bisa secara terdigitalisasi secara menyeluruh, lalu adanya materi edukasi terkait ekspedisi pelabuhan hingga penerapan e-ticketing nantinya. Lalu dari segi pains ini harapannya dapat menjawab permasalahan user yang sebelumnya adalah tidak adanya standarisasi harga pelayaran, tidak efektifnya penggunaan portal online, pengurusan dokumen yang masih menggunakan cara konvensional atau offline, hingga terbatasnya materi terkait ekspedisi pada pelabuhan yang harapannya dapat menjawab permasalahan yang sedang dirasakan oleh customer saat ini. Oke, ini kita masuk ke benefits-nya yang akan didapatkan dari mengimplementasikan e-port. Yang pertama adalah sentralisasi aliran dokumen flow, cek harga sebelum shipping, proses booking yang terpusat, digitalisasi ticketing, dan edukasi melalui fitur community. Nah, ini adalah risk management-nya. Yang pertama itu adalah adanya kendala sinyal pada pelabuhan. Lalu kedua, adanya bug pada platform e-port, dan ketidaksesuaian terhadap hasil NLP atau Natural Language Processing. Oke, ini adalah prototipe yang kami rancang. Mungkin teman-teman di sini boleh scan atau copy link di sini yang mau melihatnya. Dan selanjutnya adalah ini prototipe pada website kami. Oh, oke. Oke, berikut adalah tampilan website pada homepage kami. Ada services. Lalu ada testimonial dari para customer dan ada our partners yang akan bekerja sama pada e-port nantinya. Lalu di bagian services nantinya customer dapat melihat harga pelabuhan dan jadwal keberangkatan. Lalu di services ini nanti ada detail muatan yang dapat diupload melalui NLP atau Natural Language Processing yang nantinya dapat mengestimasi harga yang harus dibayar oleh customer nantinya per kontainernya. Dan di sini adalah upload dokumen yang tadinya sentralisasi dokumen melalui satu platform digital online. Lalu ini adalah payment details, di mana nantinya customer juga dapat menambahkan insurance atau asuransi yang mereka butuhkan dalam pengiriman barang mereka. Lalu ini fitur community, di mana nantinya user dapat teredukasi dengan penerapan yang ada pada platform e-port. Dan fitur about untuk mengetahui apa itu e-port selanjutnya. Oke, ini adalah mobile app yang difokuskan terutama untuk driver, ada fitur pick up, My ID, untuk mendukung
Greenport, yaitu adalah penerapan paperless pada pelabuhan. Oke, sekian presentasi dari kami. Harap kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.